Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kita semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya sayang. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Opening pray. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Thank you, God the Almighty, for gathering all of us here. Bless and protect us, reserve, lesson well, and worthwhile. Amin. Ayo tebak, Miss Agi sekarang sedang ada di mana ya? Iya, benar, Miss Agi sedang berada di tempat bermain. Nah, ini sesuai dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Tema 4, subtema 3. Nah, bicara tentang kehidupan bersih dan sehat di tempat bermain, apakah Anda tahu apa saja ya contoh-contoh hidup bersih dan sehat di tempat bermain? Ada yang tahu? Masih belum ya? It's okay. Mari kita temukan jawabannya bersama-sama. Tempat bermain yang bersih akan tampak indah dan asri. Tempat bermain yang bersih sangat nyaman untuk bermain. Semua orang yang ada di tempat bermain harus menjaga kebersihan di tempat bermain tersebut. Jadi, siapa yang menjaga kebersihan di tempat bermain? Iya, benar sayang. Yaitu semua orang yang ada di tempat bermain tersebut. Contoh hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Yang pertama yaitu tidak membuang sampah sembarangan, lalu tidak mengotori tempat bermain, menjaga benda-benda saat bermain. Jadi ketika kita misalnya bermain di tempat bermain, nah terdapat benda-benda atau alat-alat bermain, jadi Ananda harus menjaga benda-benda tersebut. Jangan dicoret-coret, jangan dirusak, ya. Jadi harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Lanjut, ada tidak membeli makanan yang kotor dan mencuci tangan setelah bermain. Nah, jadi ini adalah beberapa kegiatan yang harus Ananda lakukan ketika sedang bermain di tempat bermain. Ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Nah, jadi ketika Ananda ingin bermain di tempat bermain, Ananda harus memperhatikan kebersihannya terlebih dahulu. Lalu Ananda juga harus memperhatikan keamanannya. Nah, kira-kira apa saja ya ciri-ciri tempat bermain yang bersih? Berikut adalah ciri-cirinya. Yang pertama yaitu harus rindang. Rindang itu terdapat banyak pohon ya di tempat bermain tersebut. Lalu tidak ada sampah, tidak ada genangan air, tidak kotor, lalu tidak ada pecahan kaca, tidak ada kotoran hewan, dan nyaman. Nah, jadi tidak hanya memperhatikan kebersihan, tapi Ananda juga harus memperhatikan keamanannya. Contohnya, tidak ada pecahan kaca ya, itu adalah keamanan di tempat bermainnya, tidak ada pecahan kaca atau tidak ada benda-benda yang tajam yang dapat membahayakan kita. Jadi yang harus kita perhatikan yaitu kebersihan dan keamanan di tempat bermain tersebut. Ciri-ciri rumah, kelas, dan lingkungan yang kotor. Yang pertama yaitu banyak sampah, bau,
banyak kuman, lalu ada tidak nyaman ditempati, banyak debu, dan banyak nyamuk dan serangga. Jadi kalau misalnya Ananda menemukan lingkungan yang seperti misalnya disebutkan, itu berarti lingkungannya kotor ya. Jadi harus dibersihkan. Nah, sekarang Anda sudah tahu ya contoh-contoh hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Tidak hanya tentang hidup bersih dan sehat, di tempat bermain juga dapat menciptakan persatuan. Nah, kira-kira apa saja ya contoh persatuan di tempat bermain? Berikut penjelasan. Contoh kegiatan kebersamaan di tempat bermain. Yang pertama yaitu ada tidak bermain curang, main bersama, tidak pilih-pilih teman, menjaga kebersihan di tempat bermain, dan membantu teman yang kesusahan. Nah, jadi untuk menciptakan persatuan atau kegiatan kebersamaan di tempat bermain, Ananda bisa melakukan kegiatan atau tindakan-tindakan yang baru saja Miss Agi sebutkan tadi. Olahraga dapat dilakukan dengan bekerja sama. Kerjasama merupakan perwujudan sikap persatuan. Jadi kalau kita melakukan kerjasama, maka akan mewujudkan atau menciptakan persatuan. Untuk memperoleh hasil yang baik, kerjasama harus dilakukan dengan baik. Nah, berikut adalah contoh permainan yang memerlukan kerjasama, antara lain permainan gobak sodor, ada permainan tarik tambang, lalu ini permainan apa? Ayo siapa yang tahu? Iya, ini permainan lompat tali dan ada permainan bakia. Nah, jadi permainan tersebut merupakan permainan yang membutuhkan kerjasama. Nah, kalau kita sudah melakukan kerjasama, maka akan menciptakan persatuan. Selanjutnya, contoh olahraga yang memerlukan kerjasama. Kalau yang sebelumnya, Miss Agi sudah sebutkan contoh-contoh permainan yang memerlukan kerjasama. Kalau sekarang yaitu olahraga yang memerlukan kerjasama. Contohnya yaitu, nah ini permainan apa sayang? Oh sorry, ini olahraga apa sayang? Iya, sepak bola. Lalu ada apa ini sayang? Iya benar, lari estafet. Ada ini olahraga apa? Iya, bola basket. Dan ada olahraga, kalau ini apa sayang namanya? Iya, volley. Nah, jadi ini beberapa contoh olahraga yang memerlukan kerjasama. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain. Nah, kira-kira kalau kita bermain atau olahraga, apa saja ya caranya agar menciptakan persatuan? Nah, berikut cara-caranya. Yang pertama yaitu harus disiplin, lalu kerja keras, nah tanggung jawab, percaya diri, menghormati, dan menghargai. Jadi kalau Anda sudah melakukan keenam kegiatan tersebut, keenam sikap tersebut, maka akan terwujud persatuan. Kerja sama yang baik merupakan bentuk persatuan. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan yang baik ketika bermain. Apa saja sikapnya sayang? Yang pertama yaitu harus kompak. Lalu kerjasama, menghargai, saling membantu, dan toleransi. Jadi kelima sikap ini harus Ananda miliki, harus Ananda lakukan ketika Ananda bermain ya, agar terwujudnya persatuan. Nah, kita sudah membahas tentang hidup bersih dan sehat, lalu sikap persatuan. Nah, selanjutnya di tempat bermain juga dapat membuat karya. Wah, kira-kira apa saja ya karya yang dapat kita buat? Berikut penjelasannya. Karya kerajinan tangan dapat dibuat dari bahan yang mudah didapatkan.
Salah satunya adalah dari bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita. Bahan alami yang bisa kita gunakan untuk membuat kerajinan tangan adalah biji-bijian. Nah, di bawah ini adalah contoh biji-bijian yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk membuat karya. Nah, contoh-contoh bijiannya yaitu ada kacang tanah, biji jagung, kacang kedelai, dan ada kacang hijau. Jadi ini adalah contoh kacang-kacangan untuk membuat karya. Daun kering dapat dibuat menjadi hiasan. Cara membuat hiasan dari daun kering adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu buat pola hiasan pada selembar kertas. Nah, pola itu maksudnya sama dengan sketsa ya. Misalnya Ananda ingin membuat pola kelinci. Jadi Ananda buat gambar kelinci ya di kertasnya. Lalu gunting daun sesuai bentuk hiasan yang akan dibuat ya. Boleh daunnya dibentuk sesuai dengan apa yang sudah kita buat polanya. Misalnya tadi kelinci, jadi Ananda gunting daunnya berbentuk kelinci, atau Ananda juga boleh menggunting daunnya kecil-kecil ya. Jadi nanti bisa ditaburkan pada gambar tersebut. Lalu cara yang ketiga yaitu tempelkan daun pada kertas menggunakan lem dan rapikan susunan daun hingga tampak indah. Next. Nah, berikut adalah contoh dari kerajinan yang menggunakan daun kering. Nah, lihat berbentuk seperti pohon. Lalu ada owl atau burung hantu. Nah, ini juga burung hantu ya sayang. Dan ada mouse atau tikus ya. Nah, ini adalah contoh kerajinan yang menggunakan daun kering. Selain dari bahan alam, kita juga dapat membuat hiasan dari bahan buatan. Nah, bahan buatan dapat diperoleh dari barang-barang bekas. Contoh bahan buatan antara lain ada koran bekas, kardus, dan ada juga ini botol plastik bekas ya sayang ya. Contoh hiasan dari bahan buatan. Nah, ini ada tas dari koran bekas, lalu ada bingkai foto dari kardus, dan ada pot dari botol bekas. Nah, membuat hiasan dari botol bekas. Yang pertama kita akan bahas alat dan bahannya. Yang pertama yaitu botol plastik, lalu gunting atau cutter, lem, cat air. Nah, cara membuatnya yang pertama potong botol seperti pot, lalu beri cat air pada botol yang sudah dipotong, gambar sesuai keinginan. Nah, seperti itu cara membuat pot bunga dari botol bekas. Oke sayang, terima kasih atas perhatiannya. Apakah Ananda bisa juga mengerti dengan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah, good job. Oke sayang, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, mari kita ucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majelis please. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sayang, akhir kata bisa diucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.